Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan GPD Hebron dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya kembali mengajak kita semua, biar kita mau jadikan kehidupan kita pujian bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau mensyukuri setiap pekerjaan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan sepanjang minggu dalam kehidupan kita. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada semua hanya karena kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita mau kembali nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Terima kasih. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Kami percaya rancangan-Mu terjadi dalam Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah
Kak Jacqueline berdoa untuk membuka ibadah kita. Kami mengucap Terima syukur kasih, Tuhan Yesus Tuhan. pagi hari ini karena Engkau Tuhan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan Yesus kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari, setiap detik kami Tuhan Yesus Engkau selalu ada buat setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan jemaat-Mu, kami semua Tuhan para pelayan-Mu, kami akan melayani Tuhan, kami akan menyembah Engkau Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus ibadah hari ini Tuhan Yesus, biarlah semuanya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita nyanyikan satu pujian berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan betapa kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan saksikan pengumuman. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua, jemaat Tuhan GPD Hebron, dimanapun kita berada, mari kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Maka kami mencari sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang.
kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah menaikkan segala pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu ini boleh menyampaikan perkataan yang memang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu ini ya Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga nama-Mu Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Biarlah segala oknum kegelapan tidak senang Tuhan. Kami mau tolak patahkan, hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Hebron yang dikasih oleh Tuhan, baik yang di Pedongkelan maupun yang di Jeruk Bali. Salam sehat. Berkhusus juga kepada Tante, kiranya tetap bersemangat untuk melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Salam dan doa kami dari Toraja untuk Tante. Semangat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini pandemi belum berakhir. Awan gelap masih ada di atas kepala kita. Tetapi kita tetap harus menjalani kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita, saudara, pemahaman betapa pentingnya kita memiliki karakter seperti Yesus yang merupakan karakter pemenang yang mampu untuk meresponi situasi dan keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karakter Yesus itu adalah karakter di mana Yesus bisa bertahan di dalam berbagai tekanan. Yesus bisa tetap sabar sekalipun banyak yang membencinya. Yesus bisa mengampuni sekalipun dirinya disakiti. Ini adalah mental pemenang, saudara. Ini adalah karakter yang berbeda yang ditampilkan oleh dunia sekitarnya. Dan ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tema hari ini adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menarik saudara, di dalam satu ayat ini ada 4 ekor hewan yang diutarakan. Ada domba, ada serigala, ada ular, dan ada merpati. Ya tentu saja ini merujuk kepada sifat-sifat utama dari masing-masing hewan ini yang kemudian kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa pelajari yang merupakan sifat keutamaan daripada hewan-hewan tersebut. Nah, ayat ini berkata bahwa Tuhan mengutus kita di tengah dunia ini seperti domba di tengah kawanan serigala. Baru baca ayat di bagian A saja, saudara sudah menunjukkan bahwa hidup ini sepertinya nggak adil. Kenapa kita seperti domba, bukan seperti serigala? Kenapa bukan kitanya yang serigala dan musuh kita itu adalah dombanya? Ataupun kenapa kita seperti domba di tengah serigala? Kenapa kita bukan seperti Raja Wali? Kalau Raja Wali kan bisa kabur, bisa terbang, saudara, ketika dikepung oleh serigala, aman. Atau kenapa Tuhan tidak tempatkan kita seperti singa yang bisa melawan, menghadapi serigala, saudara? Tapi firman ini berkata bahwa kita seperti domba di tengah kawanan serigala. Nah, domba itu adalah hewan, saudara, yang lemah, terbatas, tak berdaya, dan juga tidak punya senjata pertahanan. Sehingga tentu saja, saudara, domba tidak bisa menggigit atau mencakar karena dia bukan serigala, dia domba. Saudara bisa dapat pelajaran dari hal ini, bahwasanya Tuhan tidak mau kita mempraktekkan cara-cara dunia di tengah dunia ini. Karena kita bukan serigala. Dunia ini dikatakan seperti serigala yang buas, liar. Tidak pandang saudara, tidak pandang keluarga. Sekarang orang itu untuk bisa mendapatkan prestasi yang tinggi, dia bisa berdiri di atas kelemahan orang lain. Dia bisa menjadi kaya di atas kemiskinan orang lain, saudara. Demi ambisinya, demi hawa nafsunya.
Inilah serigala. Kita bukan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa menggunakan cara-cara dunia untuk menyelesaikan masalah dan situasi yang sedang kita hadapi. Kita tidak bisa membalas kejahatan yang dilakukan oleh dunia dengan kejahatan juga, karena kita domba. Kita tidak bisa membalas hinaan dengan hinaan juga. Kita tidak bisa membalas otot dengan otot. Ya, beradu otot, saudara. Kita pasti kalah karena kita adalah domba. Tuhan tidak mau, saudara sekalian, kita mempraktikkan cara-cara dunia untuk meresponi keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita ini. Nanti kita akan lihat sama-sama tentang hal ini. Kemudian berikutnya lagi, ayat ini juga mengutarakan bahwa dombanya satu, serigalanya banyak. Ya, dombanya di tengah, serigalanya ada di sekitar. Nah, inilah kehidupan kita, bukan hari-hari ini, bahwa kita dikepung dengan begitu banyak masalah dan persoalan yang ada. Saat ini kita sedang dikelilingi oleh wabah virus yang mematikan, di mana setiap pergerakan dapat menimbulkan potensi bahaya. Ya, sekarang kita mikir-mikir mau keluar rumah, saudara. Ya, karena jangan-jangan tetangga kita COVID, di jalan ada COVID, di mana-mana ada COVID. Jadi kita dikelilingi oleh serigala yang buas, yang bisa sewaktu-waktu menggigit dan menghabisi hidup kita. Salah mengambil keputusan, salah melangkah, akibatnya bisa fatal. Wah, jadi kalau begitu tidak ada harapan dong ya, karena domba tidak punya kemampuan untuk mengalahkan serigala. Tidak, saudara, karena di ayat di bagian B-nya itulah solusinya. Di bagian B-nya di situ dikatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Inilah yang harus dilakukan oleh murid-murid Kristus, oleh kita semua, saudara. Cerdik seperti ular. Nah, kata cerdik ini di dalam terjemahan King James itu menggunakan kata wisdom, ya, artinya hikmat atau kebijaksanaan. Jadi Tuhan mau kita memiliki hikmat atau kebijaksanaan seperti ular dan tulus seperti merpati. Keduanya harus ada. Ini satu paket. Tidak bisa hanya salah satunya. Tidak bisa kita hanya hati kita tulus namun kita tidak bijaksana. Karena nanti kita bisa menjadi orang yang bodoh, bisa dibohongi, ditipu, saudara, dimanipulasi. Ya, kalau hanya tulus aja tetapi tidak ada kecerdasan dan tidak ada hikmat. Tetapi sebaliknya, kalau hanya ada kecerdikan saja, hanya ada kepandaian saja tetapi tidak punya ketulusan hati, wah, kita bisa jadi orang jahat, saudara. Kita bisa jadi penipu, kita bisa jadi koruptor dan lain-lain. Itu sebabnya keduanya harus ada. Tulusnya seperti merpati, tetapi cerdiknya seperti ular. Mari kita akan lihat sama-sama satu persatu. Yang pertama adalah tulus seperti merpati. Nah, saudara, pernahkah saudara mendengarkan ungkapan jinak-jinak merpati? Ya. Nah, ini merpati ini adalah jenis hewan yang sekalipun jinak, namun dia tidak mudah untuk dipegang. Ya, ia bisa berada di sekitar kita, ya, bahkan dekat dengan kita. Tapi coba saja, saudara, untuk menangkapnya kalau saudara bisa. Ya. Jadi inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus untuk kita, para muridnya. Kita diminta untuk bisa bergaul dengan siapapun, bisa luas dengan siapapun. Tetapi kita jangan mudah untuk ditaklukkan atau diperdaya oleh mereka, saudara. Tuhan mau kita memiliki komitmen yang kuat, nilai-nilai Kristus yang matang, yang terus bertumbuh, saudara, sehingga kita mampu untuk bisa berhadapan dengan dunia ini yang berusaha untuk menggigit dan mencakar serta menjatuhkan setiap kita. Ya, memang Tuhan tidak mau kita eksklusif, Tuhan tidak mau kita menyendiri hanya dengan saudara-saudara seiman kita, kegiatan kita hanya di gereja. Padahal kita ini memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia. Kita ada di sekitar mereka. Keberadaan kita harus mempengaruhi mereka. Garam ketika ditaruhkan di dalam makanan yang tawar, maka akan mengubah makanan yang tawar itu menjadi nikmat rasanya. Terang ketika dinyalakan, saudara sekalian, maka dia akan mengusir kegelapan. Jadi di dalam diri saudara dan saya memiliki daya pengaruh. Jadi jangan sampai kitalah yang dipengaruhi oleh dunia ini. Sebaliknya, kitalah yang mempengaruhi sekitar kita. Nah, Tuhan tidak mau kita mengikuti cara-cara dunia. Itu tadi, karena kita domba dan mereka serigala, maka kita tidak boleh bergaya seperti serigala.
Kita harus tetap bersikap seperti domba yang tulus hati, saudara. Mari kita lihat kalau cara-cara dunia ini, saudara sekalian, seringkali bertentangan dengan cara-cara firman Tuhan. Contohnya, orang dunia itu kalau misalnya memberi, itu ada maunya. Ya, saudara. Ya, makanya biasanya kalau udah musim-musim kampanye, ya udah mulai ada pembagian-pembagian kaos, ya. Apakah itu pembagiannya itu tulus hati? Kan enggak. Ada maunya, yaitu supaya kita yang dibagikan kaos memilih dia yang sudah memberikan kaos itu kepada kita. Ya, ada banyak orang-orang di sekitar kita juga, saudara, hari ini membantu kita. Harapannya adalah supaya nanti satu saat ketika dia sedang kesusahan, kita juga membantu dia. Jadi ada pamrihnya. Sementara Yesus mengajarkan kita, kalau kita memberi, berilah dengan tulus. Begitu kita memberi, lepaskan, kemudian lupakan. Tulus. Lalu kemudian, saudara, contoh lainnya, orang dunia umumnya mendekati kita pada saat ketika kita sedang ada, saat kita sedang naik posisi kita, sedang dipromosikan, sedang di puncak, atau kita sedang memiliki segala sesuatu. Tiba-tiba semua orang mengaku jadi saudaranya kita, saudara. Tetapi pada saat kita sedang mengalami posisi terpuruk, tiba-tiba orang meninggalkan kita, ya. Ya, itu sama aja seperti ungkapan di mana ada gula, di situ ada semut. Pada saat gulanya sudah habis, ya semutnya juga udah bubar, saudara. Tetapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Yesus bahkan menunjukkan kepada kita satu teladan yang baik, bahwa keberadaan dia ada di dunia ketika dia hidup di tengah dunia ini, dia justru mendekati mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yesus mengampuni dosa wanita sundal, pelacur, saudara. Maaf. Yesus, saudara sekalian, menghampiri Sakius yang dianggap sebagai koruptor oleh orang-orang di sekitarnya. Yesus memegang dan menerima serta menyembuhkan orang yang menderita sakit kusta, yang dulu dianggap sebagai sakit yang tidak akan ada obatnya, dan sakit yang dimana penyakit sakit kusta itu dianggap sebagai sakit kutukan. Tetapi Yesus menerima dan menyembuhkannya. Kasih Yesus adalah kasih yang tidak membeda-bedakan orang, saudara. Cara kita tidak boleh sama dengan cara dunia. Cara Yesus adalah cara-cara yang mengedepankan kemurnian hati, ketulusan hidup kita. Dan itulah yang perlu kita tunjukkan di tengah dunia ini. Ketika orang lain pada menghina, kita harus belajar untuk bisa merangkul. Ketika orang lain sibuk bergosip, saudara, maka kita sibuk untuk menutupi kesalahan orang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memiliki nilai-nilai seperti Yesus ketika dia hidup di muka bumi ini. Nah, inilah yang dimaksud sebagai tulus seperti merpati. Jadi hidup dengan hati yang murni, hidup dengan ketulusan hati kita. Kemudian yang kedua, saudara, adalah cerdik seperti ular, ya, atau bijaksana seperti ular. Nah, ular ini adalah seekor hewan melata yang tidak akan membenturkan kepalanya jika bertemu dengan batu. Ya, maksudnya begini, saudara. Ular itu kalau sementara sedang bergerak, lalu kemudian di depannya itu ada batu, dia tidak akan benturkan kepalanya. Dia akan meliuk-liukkan tubuhnya di antara celah batu itu untuk menuju tempat yang dia mau. Ngerti maksudnya, saudara? Ya, Tuhan Yesus juga inginkan setiap kita, saudara, memahami bahwa di dalam segala sesuatu kita membutuhkan hikmat Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, tidak selalu kita harus membenturkan diri kita dengan masalah itu. Kita segera untuk memikirkan, segera untuk mengambil keputusan, segera untuk melangkah. Tuhan ingin kita bergerak seperti ular. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan baik. Segala sesuatu perlu didoakan. Dan segala sesuatu perlu dimintakan hikmat daripada Bapa. Nah, saya ingin bacakan, saudara, di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Begini bunyinya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan
kepadanya. Hari-hari ini saudara sekalian, kita menghadapi banyak jalan yang tertutup. Ada pintu yang biasanya saudara sekalian selalu terbuka bagi kita. Itulah pekerjaan kita, itulah usaha kita. Tetapi mungkin di dalam masa pandemi ini pintu itu tertutup. Nah, kita tidak bisa paksa untuk hantam terus pintu itu sampai akhirnya kita putus asa, kita kehilangan semangat. Tetapi sebaliknya mintalah hikmat daripada Tuhan. Karena mungkin pintu di depan kita tertutup, tetapi sebenarnya kalau kita buka mata kita baik-baik, maka kita akan melihat ada pintu lain yang Tuhan bukakan kepada kita. Walaupun jalan kita hari ini buntu saudara, tetapi ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, maka kita akan melihat ada jalan lain yang Tuhan sedang siapkan kepada kita. Jadi saudara jangan pernah putus asa. Sama seperti ular, dia akan meliuk-liukan di tengah celah-celah, di antara celah-celah daripada batu-batu itu untuk tetap terus bergerak maju. Anak Tuhan harus keep moving on, harus tetap bergerak maju. Tidak boleh statis, tidak boleh berhenti bergerak saudara sekalian. Nah memang dibutuhkan hikmat di dalam rumah tangga agar rumah tangga itu bisa bahagia. Dibutuhkan hikmat di dalam studi kita, dalam pendidikan agar kita bisa tetap terus berhasil. Dibutuhkan hikmat saudara di dalam usaha, di dalam pekerjaan sehingga kita bisa tetap terus mengalami peningkatan. Dibutuhkan hikmat di dalam pelayanan sehingga pelayanan juga bisa dapat berjalan dengan tertib. Kita perlu hikmat. Kita tidak bisa mencakar, kita tidak bisa menggigit seperti serigala. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menyiasati keadaan dan situasi yang ada dengan tuntunan Tuhan untuk melewati keadaan-keadaan yang gelap ini saudara. Amin. Saya percaya saudara bisa melewati masa-masa ini dalam tuntunan tangan gembala yang baik. Nah saudara, seperti ular yang meliuk-liukkan tubuhnya, dia menuju satu tempat yang dia mau. Ular tidak statis, tidak diam di tempat. Dia bergerak saudara sekalian. Ada tujuan. Nah kalau kita tidak punya tujuan saudara, maka kita tidak akan kemana-mana. Dan orang yang tidak bergerak, maka dia tidak akan berharap dapat menghasilkan apa-apa saudara. Tuhan membawa setiap kita di dalam perjalanan iman kita yang menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan masalah, justru itu membuat kita semakin bijaksana dan semakin matang di dalam Tuhan. Kita kan bukan anak kecil lagi saudara, yang disentil sedikit kemudian nangis. Kita sudah orang dewasa yang sudah terbiasa dengan sakit, yang sudah terbiasa dengan luka. Dan kita tahu bahwa kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang memikul salib, bukan bernyaman-nyaman ria. Dan di dalam pikul salib itu ada beban berat yang harus dipikul dan ada luka juga yang harus kita alami. Orang yang nyaman mungkin itu merupakan tanda daripada sifat satu kemalasan. Dan orang yang tidak mau memperjuangkan apapun, saudara saya percaya dia juga tidak akan dapatkan apapun. Nah salib itu adalah satu tanda daripada perjuangan. Luka itu juga adalah tanda daripada usaha kita yang tidak kenal lelah. Jadi biasakanlah dengan luka, biasakanlah dengan beban, karena itu semua akan mendewasakan setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri adalah pribadi yang cerdik dan tulus. Saat berdebat dengan ahli Taurat, orang Farisi, saudara, dengan hikmat Bapa, Yesus bisa membungkam mereka. Yesus bisa membungkam iblis yang menggoda ketika dirinya dibawa di padang gurun dan kemudian dicobai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Hikmat dari Bapa membungkam mulut daripada iblis. Di sisi yang lain saudara, Yesus memiliki satu ketulusan yang luar biasa. Sekalipun ada orang yang angkat batu ingin lempar Yesus, Yesus tidak mau membalasnya. Yesus memilih untuk menyingkir. Walaupun sebenarnya Yesus bisa kembalikan batu yang dilempar itu untuk kembali mengenai orang yang melemparnya. Tetapi Yesus memilih untuk mengalah. Yesus adalah pribadi yang tulus hati, yang tidak mau membalas cara-cara dunia dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Yesus adalah anak domba. Dia tidak mau mencakar, dia tidak mau menggigit. Dia memilih untuk menyingkir. Terhadap orang-orang yang menyalibkan dia, saudara, Yesus bisa balaskan, tetapi Yesus memilih
untuk mengampuni. Inilah nilai-nilai Kristus. Inilah nilai-nilai pemenang, saudara sekalian, yang harusnya ada di dalam diri kita dan teraplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini milikilah saudara kedua hal ini. Cerdiknya ada, tetapi tulusnya tidak boleh ditinggalkan, saudara. Kecerdikan kita itu akan membuat kita memiliki prestasi, membuat kita bisa bersaing di tengah dunia ini, membuat kita memiliki kedudukan yang tinggi, membuat kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, kecerdikan kita, hikmat kita. Tetapi jika tidak ada ketulusan, saudara, maka ini akan menjadi seperti mobil tanpa rem, saudara. Gas terus, sehingga kemudian akhirnya kita bisa masuk jurang, atau kemudian kita bisa tabrak tiang listrik. Ketulusan hati menjaga agar kecerdikan kita tidak melampaui batas, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengikuti ambisi-ambisi pribadi. Ketulusan dan kemurnian hati akan merem, menjaga kita. Nah, hari ini saudara, saya percaya sekalipun sepertinya kita adalah domba yang lemah, tetapi Tuhan memberikan kita hikmat yang terus mengalir dalam diri kita untuk bisa menyiasati situasi dan keadaan yang ada saat ini. Di sisi yang lain, kita tetap terjaga dengan ketulusan hati sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tetap berperilaku seperti Yesus, tulus, jujur, penuh kasih, kelembutan di dalam segala keadaan. Kiranya sifat-sifat pemenang daripada Yesus ada pada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini, di mana kebenaran firman-Mu telah tersampaikan kepada kami, mengingatkan bahwa Engkau memiliki sifat pemenang yang harusnya termanifestasikan di dalam setiap kami. Hikmat dan kecerdikan dari Bapa dan juga ketulusan hati daripada-Mu kiranya ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa tetap terus maju di dalam perjalanan hidup kami di masa-masa pandemi yang gelap ini, Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan meloloskan kami melewati masa-masa sulit ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Mampukan kami Tuhan memiliki kasih seperti-Mu, kasih yang tulus hati, kasih yang jujur, apa adanya. Berikan kepada kami juga hikmat Tuhan di tengah jalan-jalan yang tertutup, di tengah jalan di mana banyak orang sementara sedang meraba-raba. Kami percaya bahwa terang Tuhan akan menuntun kami untuk bisa melewati segala sesuatunya ini. Dan biarlah kiranya umat Tuhan yang hari ini boleh mendengarkan pesan firman Tuhan ini, mereka boleh diteguhkan dan dikuatkan, semakin matang, semakin dewasa di dalam Engkau. Mereka tidak takut menghadapi serigala-serigala yang ada di sekitar mereka, karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap mereka dengan hikmat dari surga dan juga dengan ketulusan hati sebagai bekal bagi mereka menjalani perjalanan iman mereka. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan akan mengalami kemenangan di dalam segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan hari ini sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah berkat anugerah Tuhan turun atas setiap kami sekalian. Mari umat Tuhan, arahkan hati pikiran pada Kristus, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus ada atas setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Sifat dan karakter kita adalah sifat karakter pemenang. Jadi jangan pernah rendah diri, tetap terus maju, karena hikmat Tuhan dan ketulusan hati dari dalam diri kita akan membekali kita melewati perjalanan kita. Kita pasti akan menang. Haleluya. Tuhan memberkati kita, tetap semangat semua. Happy Sunday.